studi kasus dengan mengangkat kasus korupsi rektor UINSU, analisis kasus dengan korupsi 965 juta rupiah. Sebelum itu, marilah kami perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Inayandi Amawanda. Saya Doharis Taulia. Saya siswa Perdana Sidolinga. Saya Eva Dania Devali. Dan saya Ilham Kitambe. Korupsi rektor UINSU adalah presentasi nilai background secara mendalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU senilai 965 juta rupiah. Kami akan menganalisis detail kasus, respon kepemimpinan dan dampak terhadap citra institusi. Selanjutnya, kami mengangkat kasus ini dari kompas.com. Pokok masalahnya adalah modus operasi dana taksis fiksi yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban, penggunaan anggaran fiktif untuk kegiatan seminar dan pengadaan barang jasa, penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dampak kasusnya kerugian besar senilai 965 juta rupiah, penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, tanggungan proses akademik dan administrasi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kasus ini mencuat dari audit internal yang menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan UINSU, khususnya terkait penggunaan dana operasional rektorat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risa. Baik, selanjutnya gaya komunikasi pemimpin dalam menghadapi krisis, yaitu transparansi. Sejauh pemimpin memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada publik dan civitas akademik. Selanjutnya akuntabilitas. Apakah pemimpin bersedia bertanggung jawab atas kejadian yang memimpin institusi? Selanjutnya manajemen reputasi. Bagaimana pimpinan berusaha memulihkan citra dan kepercayaan yang telah rusak. Krisis korupsi ini menguji kepemimpinan dalam menjaga integrasi dan stabilitas institusi di mata masyarakat. Selanjutnya menjelaskan mengenai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya penyelesaian masalah oleh pemimpin UINSU. Langkah hukum dan internal. Kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk proses investigasi, pembentukan tim audit internal lanjutan untuk mendalami kasus, menolak aktifan sementara rektor yang tersandung kasus untuk kelancaran proses hukum, pemulihan kepercayaan, komunikasi keterbukaan dengan sivitas akademik dan media, peninjauan ulang sistem pengawasan keuangan, penguatan integritas dan etika seluruh jajaran kampus. Pemimpin UINSU dihadapkan pada tantangan besar untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan tata kelola yang baik di masa akan datang. Refleksi dan pembelajaran dari kasus korupsi di UINSU. 1. Pengawasan ketat. 2. Sistem akuntabilitas. 3. Integritas pemimpin. 4. Partisipasi sivitas. Kasus ini menjadi cerminan bahwa integritas dan transparansi adalah fondasi utama dalam membangun institusi pendidikan yang bermartabat. Diperlukan pengawasan yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen sivitas akademika. Kesimpulan dan saran: mencegah korupsi di lingkungan akademik. Kasus korupsi yang terjadi di UINSU harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Perkuat transparansi, menerapkan sistem laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh publik. Tingkatkan pengawasan, membentuk tim audit
integritas. Mengadakan pelatihan etika dan integritas secara berkala untuk seluruh staf dan pemimpin. Dengan orang proaktif, diharapkan lingkungan akademik dapat bebas dari praktik korupsi. Baiklah, sekarang tanggapan publik analisis opini dari 5 narasumber. Tanggapan dari saya, ini pukulan berat bagi UINSU. Perlu ada reformasi sistematis untuk mencegah praktik korupsi terjadi lagi. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Lisa. Selanjutnya, tanggapan dari saya, institusi pendidikan seharusnya menjadi contoh. Kasus ini merusak moral dan etika. Artinya susah. Baik, menurut tanggapan saya, korupsi di kampus menunjukkan lemahnya pengawasan. Pemerintahan harus bertindak tegas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eka. Oke, tanggapan dari saya, kami akan terus mengawal proses hukum dan memastikan perbaikan tata kelola di UINSU. Dan tanggapan saya terakhir, kami kecewa dengan kasus ini. Kami menuntut transparansi dan keadilan agar tidak terulang lagi. Baiklah, sekian studi kasus yang kami angkat untuk pelajaran leadership mindset. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.